Seri Pelangi di Langit Singosari. Bunga di Kaki Gunung Kawi. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Bab 82. Ken Arok menarik nafas dalam-dalam. Disabarkannya hatinya dengan segala usaha. Meskipun terasa getaran di dalam nada suaranya, namun kata-katanya meluncur perlahan-lahan. Kau keliru Kebo Ijo. Kau terlampau dikuasai oleh perasaan. Tidak. Ayo, bersiaplah. Apakah kau takut menghadapi aku yang telah berhasil memperoleh kekuatanku kembali? Tetapi Kebo Ijo sendiri tidak dapat meyakini kata-katanya. Ia masih harus bersusah payah mempertahankan keseimbangannya. Sekali-sekali masih terasa tubuhnya memberat seperti timah dan dadanya serasa disobek dengan sembilu. Namun ia masih berteriak. Untuk kedua kalinya aku akan menghantammu dengan Aji Bajrapati. Kali ini kau pasti akan terbunuh. Kau keras kepala, desis Ken Arok. Aku seorang prajurit, sahut Kebo Ijo. Bukan pengecut cengeng seperti kau. Kalau kau tetap berkuasa di Padang Karautan, maka seluruh prajurit Tumapel yang ada di sini pun akan menjadi pengecut cengeng seperti kau. Terasa dada Ken Arok bergetar. Hampir saja ia meloncat memukul mulut Kebo Ijo pasti akan terpelanting jatuh. Untunglah bahwa rasa tanggung jawabnya terhadap seluruh keadaan di Padang Karautan telah mampu mencegahnya. Meskipun demikian terdengar anak muda itu menggeram. Ayo Ken Arok, apa yang kau tunggu? Tiba-tiba jawaban Ken Arok sangat mengejutkan Kebo Ijo. Sambil menggelengkan kepalanya ia berkata. Tidak Kebo Ijo. Aku tidak akan berkelahi lagi. Apabila kita terlibat dalam perkelahian sekali lagi, maka kita akan terdorong semakin jauh ke dalam kegelapan hati. Kita akan kehilangan pengamatan diri sendiri. Maka kita tidak lagi menjadi seorang pemimpin yang baik bagi para prajurit dan orang-orang Panawijen. Aku tidak peduli, apakah alasan ini kau anggap memuakkan atau tidak, tetapi itulah pendirianku. Dan kau tidak akan dapat mengubahnya. Pendirian semacam itu ada di dalam pertaruhan kita. Karena itu mari kita teruskan. Baru kau dapat mengatakan tentang pendirianmu sebagai seorang pemimpin apabila aku sudah terbunuh mati di sini. Kita bukan lagi orang-orang liar yang berkeliaran di hutan-hutan rimba. Kita adalah orang-orang yang beradab. Dengan demikian kita harus dapat membedakan diri. Omong kosong. Sahut prajurit itu. Kau pasti belum pernah mengalami hidup berkeliaran di hutan-hutan belantara, di mana tidak ada adab dan tata pergaulan. Dalam dunia yang demikian maka manusia tidak ubahnya seperti binatang hutan. Siapa yang kuat, yang bertaring tajam, ialah yang menang. Apakah kau akan membangunkan peradaban yang demikian di kalangan kita? Di kalangan prajurit Tumapel? Siapa yang paling kuat, siapakah yang paling tajam pedang dan tombaknya, ialah yang akan menguasai pimpinan. Begitu? Terserah. Terserah apa yang kau katakan. Aku tidak peduli juga seperti kau tidak mempedulikan pendirianku. Ken Arok sekali lagi menarik nafas. Dan tiba-tiba kata-katanya semakin mengejutkan Kebo Ijo. Adik Kebo Ijo, suara Ken Arok datar bernada rendah. Tetapi terasa sebuah getaran yang tertahan memancar di antara kata-katanya. Kalau kau memang berkeras hati, baiklah aku akan menyatakan kekalahan diri. Lebih baik aku menyerahkan pimpinan para prajurit di Padang Karautan ini kepadamu. Aku akan dapat mengundurkan diri dengan mengajukan permohonan kepada tuanku aku Tunggul Ametung. Selebihnya kau akan dapat memimpin para prajurit menurut caramu. Itu akan lebih baik daripada kita selalu bertengkar tanpa berkeputusan. Akibat dari pertengkaran itu akan menjalar kepada para prajurit. Mereka akan bertengkar pula dan berkelahi. Mereka akan berkata seperti apa yang kau katakan. Prajurit hanya mengenal menang atau mati. Maka habislah prajurit di padang ini. Separuh dari mereka akan terbunuh dan yang separuh itu pun masih akan berkelahi lagi. Oh, tiba-tiba Kebo Ijo itu tertawa. Suaranya berkumandang memenuhi padang yang kering. Berkepanjangan semakin lama semakin keras, seperti ombak di pantai memercik terhempas di batu-batu karang. Tidak putus-putusnya. Ken Arok menjadi heran mendengar suara tertawa itu. Ia tidak mengerti kenapa Kebo Ijo itu tiba-tiba tertawa. Apakah ia bergembira mendengar keputusannya? Apakah ia menjadi marah? Tetapi Ken Arok membiarkan saja anak muda itu tertawa. Di dalam hatinya ia berkata,
Kalau ia telah tertawa, maka ia pasti akan berhenti dengan sendirinya. Kalau tidak maka ia pasti akan pingsan sendiri karenanya. Ternyata kebo ijo itu pun menjadi lelah. Suara tertawanya menurun. Namun tiba-tiba anak muda itu menuding wajah Ken Arok sambil berkata, "Kau benar-benar pengecut yang sedang berputus asa. Oh, bagaimana mungkin aku Tunggul Ametung menunjukmu menjadi seorang pemimpin pada suatu kerja yang cukup besar ini? Kalau itu yang kau kehendaki, maka kecewalah seluruh prajurit Tumapel atasmu. Kecewa pula lah tuanku aku Tunggul Ametung." Ken Arok, yang diserahi pimpinan atas para prajurit Tumapel di Padang Karautan, ternyata lari terbirit-birit seperti seekor kucing melihat anjing. Ken Arok bukanlah seorang anak muda yang mempunyai kesabaran tanpa batas. Bahkan sebenarnya Ken Arok pun terlampau banyak dipengaruhi oleh perasaannya. Justru karena perasaan tanggung jawabnya, maka ia berhasil menekan dirinya sampai batas itu. Tetapi batas itu kini telah hampir terpatahkan karena sikap kebo ijo yang berlebih-lebihan. Karena itulah maka terasa getar di dalam dada Ken Arok pun menjadi semakin tajam. Ken Arok hanya memerlukan sentuhan yang betapapun halusnya untuk membakar darahnya. Dan kebo ijo ternyata masih mencobanya dan berkata, "Ayo, Ken Arok. Pilihlah. Berkelahi atau lari dari Padang Karautan ini." Gigi Ken Arok pun menjadi gemeretak. Ia sadar bahwa keadaan kebo ijo kini telah semakin baik. Namun kini ia sudah tidak dapat membendung kemarahannya. Dengan suara yang tertahan-tahan karena gelora di dadanya, Ken Arok menggeram. "Baiklah kebo ijo. Kalau itu yang kau ingini, aku tidak berkeberatan. Kalau kau ingin membunuh atau dibunuh, maka aku akan berkata seperti itu juga." Meskipun kebo ijo sengaja telah membakar kemarahan Ken Arok yang dianggapnya terlampau lemah dan tidak dapat bertindak keras itu, namun ia terkejut juga. Ia menganggap bahwa Ken Arok tidak akan berani berbuat lebih banyak lagi karena ia harus bertanggung jawab kepada aku Tunggul Ametung. Tetapi kesombongan dan harga diri kebo yang berlebih-lebihan itu juga menjadi sebab, sehingga sikapnya menjadi kasar dan sombong. Kini mendengar bahwa Ken Arok pun telah bersikap. Ternyata kesabaran Ken Arok telah sampai pada batasnya sehingga ia pun kemudian lupa, bahwa apabila terjadi bencana atas dirinya atau atas diri kebo ijo, maka persoalannya tidak akan terhenti demikian saja. Mereka adalah prajurit-prajurit Tumapel, dan mereka mempunyai pertanggungjawaban untuk itu. Tetapi agaknya keduanya sudah tidak mempedulikannya lagi. Kebo ijo yang merasa tubuhnya menjadi semakin baik karena silir angin yang segar, telah mampu berdiri tegak di atas kedua kakinya. Kini ia tidak hanya akan menghadapi Ken Arok dengan tangannya untuk melontarkan aji Bajrapati. Tetapi tiba-tiba tangannya menarik sebuah cundrik kecil dari ikat pinggangnya. Ia berketetapan hati untuk membunuh lawannya. Cundrik itu harus diayunkan dengan tangannya yang dilambarinya kekuatan aji Bajrapati sehingga apabila senjata itu menyentuh lawannya, maka senjata yang kecil itu pasti akan membenam jauh ke dalam tubuh lawan itu, oleh lontaran kekuatan yang tiada taranya. Tak seorang pun yang dapat hidup karena serangan yang demikian, desisnya. "Kau pun akan mati juga malam ini Ken Arok." Dari mata Ken Arok itu seolah-olah telah memancar api kemarahannya. Dipandanginya kebo ijo dengan tajamnya. Tetapi ia tidak menjawab sepatah kata pun. Keduanya kini telah berdiri berhadapan berjarak beberapa langkah saja. Masing-masing telah dikuasai oleh kemarahan yang tidak terkendali. Keduanya bahkan telah berada di dalam tataran tertinggi dari kekuatan masing-masing. Dengan tajamnya Ken Arok memandangi tangan kebo ijo yang menggenggam cundriknya. Apabila tangan itu terayun, maka ia yakin bahwa ayunan itu pasti dilambari aji Bajrapati yang kini sedang dibangunkan. Ia tidak akan dapat membenturnya seperti membentur aji itu sendiri. Tetapi kini di dalam tangan itu tergenggam sebilah cundrik kecil yang akan dapat membenam ke dalam dagingnya. Karena itu ia harus berhati-hati. Ia harus memusatkan segenap kekuatan lahir dan batin, untuk dapat melakukan perlawanan terhadap kekuatan aji Bajrapati. Tetapi ia harus menghindari sentuhan cundrik di tangan kebo ijo itu. Dengan demikian, karena pemusatan kekuatan yang memuncak, maka keduanya tidak mendengar ketika dedaunan di samping mereka tersibak. Mereka tidak melihat sebuah bayangan yang datang mendekati mereka perlahan-lahan. Tepat pada waktunya,
Ketika keduanya hampir saja meloncat dan mulai lagi dengan perkelahian yang pasti akan jauh lebih dahsyat dari perkelahian yang baru saja terjadi, maka mereka terkejut karena mereka mendengar suara nafas yang berdesah di dekat mereka. Desah yang sebenarnya terlampau keras. Ketika mereka berpaling, dalam keremangan malam, di dalam lindungan dedaunan, mereka melibat sebuah bayangan yang meremang. Dalam kegelapan rimbunnya gerumbul-gerumbul taman yang sedang mulai tumbuh, mereka tidak segera dapat mengenal bayangan itu. Karena itu hampir bersamaan Ken Arok dan Kebo Ijo bertanya. "Siapakah kau?" Terdengar suara terbatuk-batuk kecil. Tetapi suara itu telah menggoncangkan dada Kebo Ijo. Dengan serta-merta ia bertanya sekali lagi. "Siapa?" "Aku." Kebo Ijo. Jawaban itu benar-benar seperti suara petir yang meledak di dalam dadanya. Tubuhnya tiba-tiba menjadi gemetar. Dan dengan suara yang gemetar pula ia berkata, "Apakah guru yang berdiri di situ?" "Ya." Wajah Kebo Ijo tiba-tiba berubah menjadi seputih mayat. Tetapi malam yang gelap telah menyaputnya, sehingga Ken Arok tidak dapat melihat perubahan wajah itu. Ia hanya mendengar suara Kebo Ijo gemetar. Tetapi ia tidak tahu, apakah sebabnya maka suara itu gemetar. Namun dengan demikian maka hati Ken Arok itu pun menjadi berdebar-debar. Kedatangan guru Kebo Ijo yang tanpa disangka-sangka itu telah mempengaruhi pikirannya. Ia merasakan sesuatu yang kurang wajar atas kehadiran guru Kebo Ijo itu. Mungkin guru Kebo Ijo telah lama berada di tempat itu, telah melihatnya pula ketika ia berhasil menyelamatkan diri dari kekuatan Aji Bajrapati. Lalu apakah maksud kedatangannya itu ada hubungannya dengan kegagalan muridnya? Kedua anak-anak muda itu kemudian berdiri tegak seperti patung. Mereka hanya dapat memandangi saja seorang tua yang berjalan mendekati mereka. Semakin lama semakin dekat. Mereka mendengar Panji Bojong Santi menarik napas dalam-dalam. "Aku telah melihat kalian berkelahi. Sejak permulaan sampai kalian hampir-hampir menjadi gila." Dada kedua anak-anak muda itu berdesir. Tetapi mereka masih saja berdiam diri. "Aku berbangga atas kalian." Ternyata anak-anak muda kini memiliki kemampuan yang cukup memberi kebanggaan kepada orang-orang tua. "Ketika aku seumurmu Kebo Ijo," berkata orang tua itu seterusnya, "aku tidak akan mampu berbuat terlampau banyak seperti apa yang telah kau lakukan. Aku sama sekali belum dipercaya oleh guruku untuk menerima Aji Bajrapati. Tetapi ternyata anak-anak muda sekarang jauh berbeda dengan anak-anak muda pada zamanku. Kau ternyata telah mampu menguasai Aji Bajrapati dengan baik. Dan aku pun berbangga pula karenanya." Hati Kebo Ijo menjadi semakin berdebar-debar. Dan Ken Arok pun hanya dapat berdiri tegak membeku. Ia tidak tahu arah pembicaraan guru Kebo Ijo. Apakah ia sedang memuji muridnya, ataukah sedang menyesalinya? Namun sejenak kemudian Ken Arok menjadi jelas melihat sikap Panji Bojong Santi ketika orang tua itu berkata. Tetapi Kebo Ijo, ternyata anak-anak sekarang pun lebih banyak dikuasai nafsunya daripada pikirannya yang bening. Justru karena itu, maka keadaan sekarang ini jauh lebih membuat orang-orang tua berprihatin. Panji Bojong Santi berhenti sejenak. Kemudian dilanjutkannya. "Coba pikirkanlah. Anak-anak muda sekarang ini lebih pandai, lebih cakap, dan lebih cepat mempelajari berbagai macam ilmu. Tetapi juga lebih cepat naik darah dan dikejar oleh nafsunya sendiri." Ketika Panji Bojong Santi berhenti berbicara, maka padang karautan itu menjadi sepi. Yang terdengar hanya gemersik dedaunan disentuh oleh angin yang menyapu wajah padang yang kering itu. Baru sesaat kemudian orang tua itu menyambung kata-katanya. "Tetapi itu bukan salah anak-anak muda saja. Kami yang tua-tua pun ternyata ikut serta mendorong kalian ke dalam tindakan-tindakan yang mencemaskan. Kebo Ijo, apakah aku harus menyesal bahwa aku telah memberimu bekal sebelum kau memasuki dunia keprajuritan? Apakah aku harus menangkapmu dan berusaha memunahkan kembali Aji Bajrapati dari tubuhmu dengan melemahkan beberapa urat nadimu untuk sementara, sehingga kau tidak mungkin lagi berbuat dan bersikap seperti yang baru saja kau lakukan?" Tubuh Kebo Ijo itu pun menjadi gemetar. Ia tidak menyangka sama sekali bahwa gurunya akan sampai juga di padang karautan dan menyaksikan apa yang telah dilakukannya. Kebo Ijo itu menjadi semakin berdebar-debar ketika ia mendengar gurunya bertanya. "Bagaimana Kebo Ijo?" Keringat Kebo Ijo yang sudah terperas pada saat ia berkelahi melawan Ken Arok, kini masih juga mengalir. Keringat dingin.
Anak muda itu tidak berani menatap wajah gurunya yang memandangi dengan tajam. Karena Kebo Ijo tidak segera menjawab, maka gurunya mendesaknya. Bagaimana Kebo Ijo? Bagaimana perasaanmu setelah kau dapat memancing perkelahian? Kepala Kebo Ijo menjadi semakin tunduk. Tetapi mulutnya masih belum dapat mengucapkan jawaban. Kau berbangga. Sahut prajurit itu. Perlahan-lahan Kebo Ijo menggelengkan kepalanya. Bagaimana? Sekali lagi Kebo Ijo menggeleng dan menjawab lambat sekali, hampir tidak terdengar. Tidak guru. Tidak apa? Jawabannya semakin sendat. Tidak berbangga guru. Lalu apa maksudmu kau memancing perkelahian? Supaya kau mendapat kedudukan tertinggi di dalam kerja besar ini? Sekali lagi Kebo Ijo terdiam. Dengarlah Kebo Ijo, berkata Bojong Santi kemudian. Ternyata kau keliru menilai kejantanan diri. Kau menganggap bahwa apabila kau berkelahi sampai mati, itu adalah suatu sikap jantan. Membunuh atau dibunuh. Begitu bukan istilahmu untuk menyatakan dirimu sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang prajurit pilihan? Mulut Kebo Ijo menjadi seolah-olah tersumbat. Sedangkan Ken Arok berdiri saja seperti tonggak. Ia menjadi heran dan kemudian kagum terhadap guru Kebo Ijo. Ternyata ia mampu melihat dengan jujur apa yang telah terjadi. Orang tua itu tidak diburu oleh sikap berat sebelah menghadapi persoalannya dengan Kebo Ijo. Meskipun Kebo Ijo itu muridnya, dan ia sendiri hampir dikenal oleh orang tua itu, tetapi sikap orang tua itu benar-benar terpuji. Kebo Ijo, terdengar Panji Bojong Santi itu berkata, kau dapat bersikap demikian apabila kau berdiri di atas kebenaran yang kau yakini. Tidak sekadar karena kesombongan, harga diri, dan pamrih duniawi yang memalukan. Nama, misalnya. Atau kedudukan. Tidak. Dalam persoalanmu, persoalan yang telah kau ikat dengan perjanjian bersama sebelum kalian mulai, maka sikap jantan adalah memenuhi perjanjian itu dengan jujur. Tetapi kau tidak. Perasaanmu telah dibakar oleh nafsu, kesombongan, dan harga diri yang berlebih-lebihan. Nah, ternyata kau kalah Kebo Ijo. Kau kalah, itu harus kau akui. Sampai mati pun kau tetap kalah. Tak ada orang yang akan mengagumi mayatmu. Sebab kau mati dalam kesombonganmu. Tidak seperti seorang prajurit yang mati di peperangan atau seorang laki-laki yang sedang membela kebenaran. Sikap jantan bagimu sekarang adalah mengakui kekalahanmu dan minta maaf atas sikapmu itu. Sombong dan tidak sopan. Mendengar kata-kata gurunya itu terasa darah Kebo Ijo seolah-olah berhenti mengalir. Bagaimana mungkin ia harus mengakui kesalahan dan minta maaf kepada Ken Arok? Bukankah dengan demikian Ken Arok akan menjadi besar kepala dan bersikap sekehendak hati kepadanya nanti? Ia akan dapat menghinakan dirinya di hadapan para prajurit Tumapel. Menceritakan apa yang terjadi dan menertawakannya. Penghinaan yang demikian lebih parah daripada mati sama sekali, desisnya di dalam hati. Tetapi gurunya mendesaknya. Cepat Kebo Ijo. Cepat mintalah maaf. Kebo Ijo masih berdiri tegak seperti patung. Cundriknya masih digenggamnya erat-erat. Apakah kau tidak mau? Apakah kau masih ingin berkelahi lagi? Kalau kau masih ingin berkelahi lagi, maka aku akan melihatnya lebih dekat lagi. Aku akan berpesan kepada lawanmu untuk berbuat lebih parah daripada membunuhmu. Kau tahu bahwa dengan melemahkan beberapa urat nadimu, maka Aji Bajrapati akan punah untuk sementara. Dan aku akan mengajari lawanmu berbuat demikian. Tubuh Kebo Ijo telah menjadi basah oleh keringat dinginnya seperti baru saja mandi. Nafasnya menjadi terengah-engah, melampaui pada saat ia baru berkelahi. Ken Arok melihat betapa hati anak muda itu menjadi terlampau pedih menghadapi kenyataan itu. Perintah gurunya terasa terlampau berat untuk dilakukannya. Maka seolah terlihat olehnya wajah Kebo Ijo yang pucat, titik-titik keringatnya yang menetes dari kening, dan tubuhnya yang gemetar, maka ia menjadi beribah hati. Kemarahannya telah hanyut oleh sikap guru Kebo Ijo yang mengagumkannya. Dan ia yakin bahwa dengan sikap gurunya itu Kebo Ijo akan menjadi jera. Ia pasti tidak akan mengganggunya lagi selama tugasnya di Padang Karautan. Karena itu maka perlahan-lahan terdengar Ken Arok itu berkata sambil membungkukkan badannya. Aku mengagumi sikap Tuan. Karena itu, maka aku kira tidak ada yang paling bersalah di antara kita. Bukan saja Adi Kebo Ijo yang bersalah,
tetapi aku pun telah bersalah karena aku melayaninya. Karena itu, maka aku kira adik Kebo Ijo sudah tidak perlu lagi minta maaf atas kesalahannya. Panji Bojong Santi menarik nafas dalam-dalam. Dipandanginya wajah Ken Arok dengan tajamnya. Kemudian ia mengangguk sambil berkata, "Sikapmu mengagumkan aku anak muda. Tetapi sayang, aku tidak sependapat dengan kau. Kebo Ijo harus mendapat hukuman karena sikapnya yang sombong dan keras kepala." Kepada Kebo Ijo Panji Bojong Santi mengulanginya. "Ayo, cepat. Minta maaf kepada anak muda ini. Kau telah bersalah. Kesalahan yang demikian harus diakui. Kalau kau tidak juga mau minta maaf, maka berarti bahwa kau tidak merasa bersalah dalam hal ini. Dengan demikian maka kesalahan yang serupa akan kau ulangi lagi. Daripada hal itu terjadi, Kebo Ijo, maka lebih baik aku mencegahnya. Memudahkan untuk sementara Aji Bajapati sampai benar-benar jera. Sebab kekuatan itu bukanlah kekuatan yang dapat kau pakai untuk bersombong diri dan berkeras kepala." Wajah Kebo Ijo menjadi semakin pucat. Betapa jantungnya berdentangan, betapa hatinya dicekam oleh kesombongan dan harga diri yang berlebih-lebihan, tetapi kini ia berhadapan dengan gurunya. Bahkan gurunya telah mengancamnya untuk melemahkan kekuatan Aji Bajapati yang telah dimilikinya. Karena itu, maka keringat di keningnya menjadi semakin deras mengalir dan menetes satu-satu, seolah-olah menetes dari sudut matanya. "Aku memberimu kesempatan terakhir sekarang Kebo Ijo," terdengar suara gurunya dalam nada yang rendah. Kebo Ijo benar-benar tidak dapat menghindar lagi. Betapa berat dan sakit hatinya, tetapi ia akhirnya berkata perlahan-lahan. "Ya, guru. Aku bersalah. Aku minta maaf." "Tidak kepadaku," sahut gurunya. "Kepada anak muda yang bernama Ken Arok ini." Wajah Kebo Ijo terasa seolah-olah menjadi semakin tebal. Bibirnya menjadi berat seperti batu. Tetapi ia berkata juga, "Maafkan aku Ken Arok." Dan Ken Arok menyahut, "Aku pun minta maaf pula Kebo Ijo." Kebo Ijo tidak menjawab. Kepalanya tertunduk dalam-dalam. Meskipun malam ditandai oleh kegelapan, tetapi seolah-olah ia melihat jelas sekali Ken Arok tersenyum atas kemenangannya. Tetapi Kebo Ijo terkejut mendengar gurunya berkata, "Kau tidak ikhlas Kebo Ijo. Tetapi aku tidak dapat memaksamu tiba-tiba saja menjadi seorang yang rendah hati. Tetapi hal ini hendaknya menjadi pelajaran bagimu. Lain kali kau harus lebih berhati-hati. Menjaga diri dan berbuat baik supaya kau tidak terjerumus ke dalam keadaan yang dapat menyulitkan dirimu. Jangan kau sangka bahwa aku tidak mengetahui sifat-sifatmu. Aku sering mendengar kawan-kawanmu mengeluh, bahkan kakakmu Witantra pun mengeluh kepadaku, bahwa kau terlampau sombong, tinggi hati, dan merasa dirimu lebih baik, lebih cakap, dan lebih pandai dari orang lain. Sadari, sebelum kau terperosok semakin dalam." Kebo Ijo tidak menjawab. Sebagian ia dapat mengerti kata-kata gurunya, tetapi yang sebagian lagi telah membuatnya jengkel. Meskipun demikian ia tidak berani untuk membantah atau bersikap lain daripada menundukkan kepalanya. "Nah, sekarang kau boleh pergi Kebo Ijo. Kembalilah ke perkemahan." Perintah itu serasa tetesan embun yang sejuk menyiram hatinya yang membara. Segera ia membungkukkan kepalanya sambil berkata, "Terima kasih guru. Aku akan segera pergi ke perkemahan. Ingatlah, aku tidak rela kau berbuat serupa itu lagi." Kebo Ijo mengangguk sekali lagi. "Ya, guru. Aku akan mengingatkan untuk selanjutnya." Ketika Kebo Ijo telah meninggalkan taman itu, maka terdengar Bojong Santi berkata, "Tinggallah di sini sebentar Ken Arok." Mendengar kata-kata Panji Bojong Santi itu Ken Arok mengerutkan keningnya. Tetapi ia tidak segera menjawab. Sejenak ia mengawasi langkah Kebo Ijo yang semakin lama menjadi semakin jauh. Sekali Kebo Ijo berpaling, tetapi bayangan Ken Arok dan gurunya, Panji Bojong Santi, sudah menjadi kabur, dan sesaat lagi seolah-olah hilang ditelan kegelapan. Dan langkahnya pun menjadi tergesa-gesa menjauhi taman yang belum selesai dibuat itu. Ketika ia mendengar gurunya menyuruhnya pergi, maka ia merasa terlepas dari suatu keadaan yang seakan-akan mencekik lehernya sehingga ia tidak lagi bebas bernafas. Seolah-olah ia telah terlepas dari panggangan api yang membara di bawah kakinya. Gurunya yang memaksanya untuk minta maaf kepada Ken Arok telah membuatnya seperti terlempar ke dalam neraka.
Tetapi ia tidak dapat menolak, karena gurunya sendirilah yang menyuruhnya berbuat demikian. Seandainya orang itu bukan gurunya, bahkan aku Tunggul Ametung sekalipun, maka ia akan tetap berdiam diri meskipun akibatnya nyawanya akan menjadi tebusan dari sikapnya yang keras kepala itu. Tetapi ia tidak dapat menolak terhadap gurunya. Ia bergumam kepada diri sendiri. Kalau saja guru tidak memaksa aku. Kalau saja guru tidak hadir di tempat itu. Tetapi kemudian hatinya sendiri menjawab. Kalau guru tidak ada di tempat itu aku pasti sudah mati. Namun dibantahnya sendiri. Lebih baik mati daripada mengalami penghinaan yang begitu berat. Dan hatinya pun berbantah sendiri. Tetapi di antara kemarahan, kekecewaan, dan kejengkelannya, terselip juga di dalam hatinya perasaan heran dan kagum terhadap Ken Arok. Orang itu mempunyai kekuatan yang luar biasa. Dengan gerak dan sikap yang sederhana ia telah mampu melepaskan diri dari kehancuran akibat sentuhan Aji Bajrapati. Kekuatan yang dahsyat yang jarang tandingnya. Namun Ken Arok dapat terlepas daripadanya. Bukan kekuatan dan kecepatan bertempur Ken Arok sajalah yang telah membuat Kebo Ijo heran dan kagum, tetapi juga sifat-sifatnya yang aneh. Anak muda itu terlampau sabar. Bertanggung jawab atas kata-kata dan perbuatannya. Dan bertanggung jawab atas tugas-tugas yang diserahkan kepadanya, sehingga ia bersedia untuk mengorbankan beberapa kepentingannya sendiri. Dalam keangkuhan dan harga diri yang berlebih-lebihan, Kebo Ijo melihat sikap Ken Arok itu aneh. Tetapi memberinya beberapa pengertian baru, bahwa orang-orang yang dianggapnya remeh tidak selalu dapat diatasinya dalam beberapa persoalan. Dan ternyata Ken Arok jauh lebih baik daripadanya dalam beberapa hal. Dalam kekuatan, keteguhan, dan tata perkelahian, juga dalam sikap kepemimpinan. Itulah sebabnya Ken Arok dapat mencekam hati prajurit-prajurit Tumapel di padang karautan. Dengan desah nafas yang semakin cepat Kebo Ijo itu pun berjalan semakin cepat pula menyusuri parit induk kemudian berbelok ke arah perkemahan para prajurit Tumapel. Perkemahan yang sama sekali tidak menyenangkannya, meskipun gubuknya sendiri khusus telah mendapat sebuah rarakan. Di taman yang sedang disiapkannya, Ken Arok masih berdiri termangu-mangu di hadapan Panji Bojong Santi. Ketika Kebo Ijo sudah tidak tampak lagi, maka bertanyalah Panji Bojong Santi. Anggerkah yang bertanggung jawab atas pekerjaan besar yang sedang dilakukan di padang ini oleh prajurit-prajurit Tumapel dan orang-orang Panoijen? Ya Bapak Panji. Panji Bojong Santi mengangguk-anggukan kepalanya. Kemudian ia berkata, meskipun kau masih muda, tetapi kau sudah cukup mengagumkan. Ah, jangan memuji. Tidak Nger, aku tidak hanya sekadar memuji. Tetapi aku melihat suatu keanehan pada dirimu. Ken Arok mengerutkan keningnya. Tetapi ia tidak segera menjawab. Aku melihat kau berkelahi dengan Kebo Ijo sejak permulaan sekali. Aku melihat kau datang, dan aku melihat pula kemudian Kebo Ijo menyusulmu. Ken Arok bergumam di dalam hatinya. Kenapa guru Kebo Ijo ini membiarkan saja perkelahian itu berlangsung, dan dibiarkannya muridnya mempergunakan Aji Bajapati? Apabila aku tidak berhasil menahan serangan Aji itu, maka aku akan lumat di hadapannya, dan ia hanya akan dapat menyesali muridnya yang lancang itu. Namun terlambat. Aku melihat kau mengalahkan Kebo Ijo, kemudian memaksa Kebo Ijo melepaskan Aji Bajrapati. Sama sekali bukan maksudku Bapak Panji. Ya aku tahu. Memang bukan maksudmu. Itu semata-mata karena nalar Kebo Ijo terlampau pendek. Dan Bapak Panji membiarkannya melepaskan Aji itu. Ken Arok ingin mendapat penjelasan daripadanya, kenapa guru Kebo Ijo itu tidak mencegahnya. Oh. Ken Arok heran ketika ia melihat Panji Bojong Santi itu tersenyum. Maafkan aku Nger. Sebenarnya aku pun ingin mencegah perbuatan itu. Tetapi tiba-tiba aku melihat sesuatu yang membuat aku heran. Semula aku menyangka bahwa itu hanyalah penglihatanku saja. Tetapi aku menjadi yakin ketika kau memusatkan segenap kekuatanmu untuk melawan Aji Bajrapati. Apakah yang Bapak lihat? Panji Bojong Santi menjadi ragu-ragu. Ia ingin mengatakan apa yang dilihatnya, tetapi apabila demikian, maka hal itu akan sangat berbahaya bagi Ken Arok. Anak itu akan demikian besar kepercayaan kepada diri sendiri, sehingga ia akan dapat melakukan hal-hal yang tidak terkendali.
Meskipun agaknya sampai saat ini Ken Arok adalah anak muda yang baik, sabar, dan bertanggung jawab, tetapi apabila ia terlampau sadar akan kelebihannya, maka hal itu akan dapat mempengaruhi bahkan mengubah sama sekali tabiatnya itu. Karena itu maka sejenak Panji Bojongsanti itu hanya berdiri saja termangu-mangu. Dipandanginya wajah Ken Arok yang keheran-heranan melihat keraguan-raguan orang tua itu. Sejenak kemudian Panji Bojongsanti itu menarik nafas dalam-dalam. Katanya perlahan-lahan. Kau memang mengagumkan anak muda. Aku melihat beberapa kelebihan ada padamu. Karena itulah maka aku berniat untuk melihat, apakah kau mampu melawan Aji Bajrapati. Ken Arok mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi ia bergumam di dalam hati. Sangat berbahaya. Kalau aku menjadi lumat, maka sebagian adalah kesalahannya. Agaknya Panji Bojongsanti dapat menangkap perasaannya itu sehingga ia berkata. Ternyata tangkapanku atas kau tidak jauh meleset Ngger. Kau memang luar biasa. Tetapi seandainya kau mendapat bencana karena Aji Bajrapati, maka aku sudah bersedia untuk mencoba mengobatimu. Aku membawa beberapa macam obat untuk luka-luka dalam akibat benturan dengan Aji Bajrapati. Ken Arok menarik nafas. Tetapi ia masih juga berdiam diri. Tetapi ternyata kau sama sekali tidak memerlukan obat itu. Kau hanya terdorong dan terjatuh perlahan-lahan. Sejenak kemudian kau sudah dapat menguasai dirimu. Seperti yang kau lihat maka justru Kebo Ijo sendirilah yang terlempar dan jatuh berguling di tanah. Itu adalah pertanda bahwa daya tahanmu benar-benar luar biasa, bahkan mengandung daya dorong yang tidak kau sadari. Kalau kau hanya memiliki daya tahan, maka Kebo Ijo tidak akan mengalami keadaan yang cukup berat baginya, yang cukup waktu bagimu untuk membinasakan apabila kau kehendaki. Ken Arok sekali lagi mengangguk-anggukan kepalanya. Kalau kau mampu mengeterapkan kekuatanmu dalam sikap dan unsur-unsur gerak yang tersusun, maka kau akan menjadi seorang anak muda yang luar biasa. Ah! Ken Arok berdesah. Ilmumu adalah kurnia dari Yang Maha Agung. Agaknya kau tidak berguru kepada seseorang yang cukup berpengalaman untuk menuntunmu menyusun ilmu yang dahsyat tetapi seandainya kau berguru maka gurumu itu pun kelak tak akan dapat menyamaimu. Ah, sahut Ken Arok. Itu berlebihan Bapak Panji. Tak ada kelebihan apapun padaku. Tetapi memang aku tidak pernah berguru dalam ilmu kanuragan. Aku hanya mendapat sedikit tuntunan dari Bapak Loh Gawe. Itu pun bukan soal-soal badani. Aku hanya diajarinya memusatkan pikiran, kehendak, dan getaran-getaran yang ada di dalam diriku. Nah, kau berhasil, potong Panji Bojongsanti. Itu adalah sumber dari kekuatan. Semua aji yang dinamai oleh penyusunnya dengan bermacam-macam, nama menurut kesenangan dan selera masing-masing pada dasarnya bersumber pada pemusatan pikiran, kehendak, dan getaran-getaran yang ada di dalam tubuh untuk dapat membangunkan segenap kekuatan yang pada keadaan wajar seolah-olah tersembunyi. Seseorang harus berbuat banyak untuk dapat berbuat demikian. Latihan-latihan dengan tekun. Percobaan-percobaan yang kadang-kadang sangat berbahaya bagi dirinya. Pengenalan atas bentuk-bentuk kekuatan dan watak-wataknya, serta pengenalan atas diri sendiri. Dengan mesudiri seseorang baru akan mendapatkan apa yang dicarinya itu pada dirinya, yang kemudian dicarinya bentuk-bentuknya yang lebih umum untuk dapat diterapkan pada orang lain. Tentu saja orang-orang yang dipilihnya sesuai dengan pengamatannya atas watak dan sifat-sifatnya, yang pada umumnya disebut murid. Tetapi agaknya kau agak lain daripada keadaan yang umum itu. Agaknya kau mendapatkan kekuatan untuk itu tanpa kau sadari. Dan itu adalah kekhususan. Terasa dada Ken Arok berdesir. Terbersitlah perasaan bangga di dalam dirinya. Namun segera ia berkata, mungkin cara hidupku yang keras di masa kanak-kanak telah membentuk aku demikian. Panji Bojongsanti mengangguk-anggukan kepalanya. Dengan nada rendah ia berkata, mungkin, karena itu. Tetapi apa yang terbersit di dalam hatinya tidak diucapkannya. Ia belum mengenal terlampau banyak tentang sifat-sifat anak itu. Keadaan sebelum ia berada di padang karautan ini bersama-sama dengan prajurit Tumapel. Karena itu, apa yang diketahuinya disimpannya saja di dalam hatinya. Sejenak ia melihat Ken Arok mulai mengerahkan kekuatannya, ia sudah melihat keanehan pada anak itu. Mula-mula tidak terlampau jelas. Ia melihat warna semburat merah di atas kepala Ken Arok.
Hanya kadang-kadang dilihatnya warna itu membersit, tetapi ketika dipandanginya semakin tajam maka warna itu pun lenyap. Tetapi ketika Kebo Ijo bersiap melepaskan Aji Bajapati, dan ketika Panji Bojong Santi itu telah bersiap untuk mencegahnya, maka warna merah di atas kepala Ken Arok itu menjadi semakin nyata. Pada saat itu Ken Arok pun ternyata sedang memusatkan segenap pikiran, kehendak, dan getaran-getaran yang ada di dalam dirinya. Dan pada saat yang demikian itulah warna merah di kepalanya menjadi semakin nyata. Warna merah seakan-akan memancar dari ubun-ubun kepalanya itu. Apa yang dilihat oleh Panji Bojong Santi itu sangat mempengaruhinya. Warna merah yang pernah dilihatnya pula oleh orang-orang tua sebayanya. Empu Purwa, Guru Mahisa Agni, pun pernah melihat warna itu pula. Ketika ia berkelahi melawan Kebo Sindet maka warna yang demikian itu ternyata membersit pula di atas ubun-ubunnya. Dan justru warna merah itulah yang mencegah Panji Bojong Santi untuk mengurungkan niat muridnya mempergunakan Aji Bajapati. Ia ingin melihat, apakah pengaruh warna di atas kepala itu. Ternyata anak muda yang dari ubun-ubunnya seolah-olah membersit warna merah itu mempunyai kekuatan yang luar biasa. Dengan caranya sendiri ia berhasil menahan serangan Aji Bajapati, bahkan mampu melemparkan orang yang melepaskan Aji itu sendiri sehingga terbanting jatuh. Ketika angin malam yang silir berembus semakin keras mengusap tubuh-tubuh yang berdiri tegak di padang karotan itu maka Panji Bojong Santi menarik nafas dalam-dalam. Ia telah memutuskan untuk tidak mengatakan kepada Ken Arok apa yang sudah dilihatnya. Aku tidak akan mengatakannya, katanya di dalam hati. Entahlah kalau ia sudah tahu dan menyadarinya. Tetapi seandainya demikian, maka aku kira kurang baik akibatnya baginya sendiri. Ia akan dapat menjadi terlampau percaya pada kekuatan sendiri. Ia masih terlampau muda. Apabila kelak perasaannya sudah mengendap, maka akan berbedalah akibatnya. Tetapi yang dikatakan oleh Panji Bojong Santi adalah, "Mari Ken Arok. Apakah kau akan mempersilakan aku mampir ke perkemahanmu?" Oh. Ken Arok tergagap. "Marilah Bapak Panji. Kalau sudi maka aku persilakan singgah sebentar di perkemahan kami." Panji Bojong Santi tersenyum. "Aku memang ingin melihat perkemahan Mungger." "Terima kasih Bapak. Marilah." Keduanya pun kemudian berjalan meninggalkan taman yang belum siap itu, pergi ke perkemahan. Mereka melintasi beberapa parit dan susukan induk. "Rencana ini amat baik," desis Panji Bojong Santi. Parit induk yang membelah padang, kemudian parit-parit yang seperti jari-jari yang puluhan banyaknya mencekam padang di sekitar susukan ini. "Siapakah yang merencanakan semua ini?" "Mahisa Agni Bapak Panji. Tetapi kemudian aku mendapat perintah dari aku untuk menampung air dari susukan induk ini dengan sebuah sendang buatan di tengah-tengah taman ini." Panji Bojong Santi mengangguk-anggukan kepalanya. Sebuah perpaduan rencana yang pasti akan memuaskan sekali. Memuaskan bagi orang-orang Panawijen yang kehilangan tanahnya yang subur, dan memuaskan bagi aku Tunggul Ametung. Bukankah aku ingin menghadiahkan taman itu kelak kepada permaisurinya yang juga berasal dari Panawijen itu? Ya, ternyata Bapak Panji telah mengetahuinya. Aku mendengar dari orang-orang Istana Ngger. Ken Arok mengangguk-anggukan kepalanya. Panji Bojong Santi adalah guru Itantra dan Kebo Ijo, yang kedua-duanya adalah orang-orang dalam juga. Dan kali ini aku memerlukan untuk melihat sendiri, apakah yang telah kalian buat di sini. Ternyata apa yang aku lihat sangat mengagumkan. Sayang, bahwa Angger Mahisa Agni tidak dapat ikut melaksanakan rencana yang amat bagus ini. Ia hanya sempat memulainya Bapak. Iya. Sayang sekali. Mudah-mudahan ia dapat juga melihat kelak, apabila rencana ini telah siap. Parit-parit telah mengalir dan taman ini telah dipajang dengan bunga-bunga. Sebuah rakit yang indah di tengah-tengah sendang yang sedang dipersiapkan itu dan sebuah pesanggrahan kecil di pinggirnya. Ya Bapak. Apabila dinding taman itu telah siap, parit induk sudah dapat mengalirkan air dan parit yang akan menampung limpahan airnya kelak siap pula untuk mengalirkannya ke padang di bawah taman ini untuk kemudian melimpahkannya ke sawah-sawah pula dan sisanya akan dilepaskan kembali ke dalam sungai, maka barulah pesanggrahan kecil itu akan mulai dibangun. Panji Bojong Santi mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi kemudian ia bertanya. Apakah cukup waktu bagimu untuk menyiapkan pesanggrahan itu dalam waktu yang ditetapkan apabila kau bangun terakhir setelah semuanya siap? Oh, kayu-kayunya telah disiapkan di Tumapel.
Di sini kita tinggal memasangnya. Panji Bojongsanti masih mengangguk-anggukan kepalanya. Anak-anak muda di Padang Karotan ini ternyata mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar dan mengagumkan. Mahisa Agni ternyata mempunyai pandangan yang tajam buat masa-masa mendatang, dan Ken Arok adalah seorang pelaksana yang baik, yang mampu mewujudkan angan-angan di dalam kenyataan. Taman itu nanti pasti akan menjadi tempat yang sangat menyenangkan, seperti sebuah taman di dalam mimpi. Sebuah sendang buatan, sebuah pulau kecil di tengah-tengah taman, yang dibuat seperti sebuah bukit karang, tetapi dapat ditanami bunga-bungaan. Sebuah pesanggrahan kecil. Ternyata Padang Karotan akan segera berubah menjadi sebuah tempat yang memberi kebanggaan bagi Tumapel. Sawah yang seolah-olah tanpa batas. Sebuah taman yang indah. Sebuah perpaduan antara kesuburan dan keindahan yang seimbang. Antara kebutuhan jasmaniah dan rohaniah. Dan kedua-duanya bersumber kepada Yang Maha Agung, Yang Maha Kasih, Yang Maha Murah. Yang menciptakan alam seisinya, dan memelihara dengan keindahan kasihnya tetapi yang kelak apabila datang saatnya akan menuntut pertanggungjawaban yang paling adil. Sayang, tiba-tiba Panji Bojongsanti itu berdesis. Kenapa Bapak? Bertanya Ken Arok. Ada juga yang mengganggu pelaksanaan kerja yang besar ini. Ya, suara Ken Arok menjadi rendah. Hilangnya Mahisa Agni sangat mengganggu kerja ini. Karena kecemasan akan hal itu pula lah aku tidak dapat melepaskan Kebo Ijo pergi hanya dengan beberapa orang pengawalnya. Aku terpaksa mendahuluinya dan mengawasinya, kalau-kalau ia bertemu dengan orang-orang yang telah mencoba menggagalkan kerja ini. Kebo Sindet misalnya. Oh. Ken Arok mengangguk-anggukan kepalanya. Jadi hal itulah yang mendorong Bapak datang ke Padang ini? Bukan hanya itu, tetapi aku juga harus mengawasi kelakuan Kebo Ijo yang sering membuat aku berprihatin. Seperti apa yang baru saja terjadi. Aku menyadarinya, bahwa ia bukan seorang pemimpin yang baik. Untunglah yang bertanggung jawab di sini adalah Angger Ken Arok. Aku akan dapat menitipkannya kepadamu. Ken Arok menarik nafas dalam-dalam. Ia merasa bahwa kata-kata Panji Bojongsanti itu hanya sekadar untuk menyenangkannya. Karena itu maka ia tidak menjawab. Tetapi ternyata Panji Bojongsanti itu berkata bersungguh-sungguh. Jarang aku menjumpai anak-anak muda seperti kau Ngger. Meskipun kau memiliki keluar biasaan, tetapi kau tetap sabar dan rendah hati. Karena itu maka aku berharap, bahwa cara hidup Kebo Ijo akan terpengaruh oleh sifat dan watakmu di sini. Mudah-mudahan ia dapat bercermin dan mengubah dirinya sendiri. Ah! Ken Arok berdesah, tetapi segera Panji Bojongsanti menyambung kata-katanya. Aku berkata sesungguhnya Ngger. Dan aku akan berkata seperti ini juga nanti kepada Kebo Ijo. Ia adalah bawahanmu di sini. Adalah kewajiban seorang prajurit untuk tunduk dan taat kepada atasannya. Nada suara Panji Bojongsanti pun segera merendah. Tetapi kau sudah mempunyai cara yang sebaik-baiknya untuk menguasai anak buahmu. Tanpa kekerasan dan tekanan dengan kekuasaan. Mereka taat dan patuh kepadamu karena mereka menyadari keharusan itu dengan ikhlas. Kau adalah seorang pemimpin yang baik. Pemimpin yang mengutamakan kepentingan bawahanmu daripada kepentinganmu sendiri. Sekali lagi Ken Arok berdesah, Bapak memuji aku berlebih-lebihan. Aku tidak lebih dari seorang yang bodoh. Aku berbuat sekadar memenuhi kewajibanku. Meskipun aku berusaha untuk melakukannya sebaik-baiknya. Terlampau baik buat seorang anak muda seumurmu, sahut Panji Bojongsanti. Ken Arok tidak menyahut lagi. Ia melangkah pergi perlahan-lahan sambil memandangi bintang-bintang di atas cakrawala. Kini terasa betapa segarnya angin padang yang bertiup perlahan-lahan menyentuh tubuhnya yang kotor oleh keringat dan debu. Di sampingnya Panji Bojongsanti pun terdiam untuk sejenak. Langkah mereka gemerisik di atas rerumputan yang kekuning-kuningan. Sekali-sekali mereka melangkahi parit-parit yang menjelujur menyusuri padang yang kering. Sebentar lagi, apabila parit-parit itu sudah mengalirkan air, maka keadaan padang akan segera berubah. Tanah yang kering yang ditumbuhi oleh rerumputan dan gerumbul-gerumbul perdu yang liar itu akan segera berubah menjadi tanah persawahan yang hijau subur. Akhirnya mereka berdua sampai di perkemahan para prajurit Tumapel. Beberapa buah gubuk telah menjadi gelap. Penghuni-penghuninya sengaja memadamkan lampu-lampu minyak di dalam gubuk mereka, supaya mereka dapat tidur dengan nyenyak, meskipun dengan demikian kadang-kadang mereka terganggu juga oleh nyamuk yang berterbangan di sekitar telinga mereka.
Tolong bawa aku ke gubuk Kebo Ijo, Nger, minta Panji Bojong Santi. Baiklah Bapak, sahut Ken Arok. Keduanya pun kemudian pergi ke gubuk Kebo Ijo. Gubuk kecil yang dipergunakannya seorang diri. Ketika keduanya sampai di muka pintu gubuk itu, maka perlahan-lahan pintunya ditarik oleh Ken Arok sambil berkata, "Adi, Bapak Panji ingin berkunjung ke pondokmu." Kebo Ijo yang sudah berbaring, segera meloncat bangkit. Dengan tergopoh-gopoh ia mempersilakan gurunya. "Marilah guru. Inilah pondokku yang kotor. Aku tidak dapat berbuat banyak, sebab aku tinggal mempergunakannya. Para prajurit yang mendahului akulah yang telah membuat gubuk macam begini, lebih jelek dari sebuah kandang kambing." Panji Bojong Santi mengerutkan keningnya. Ketika selangkah ia memasuki pintu, maka ditebarkannya pandangan matanya berkeliling. Perlahan-lahan ia bergumam. "Gubuk ini terlampau baik buat padang yang kering ini. Ternyata persiapan kalian cukup baik. Kalian masih sempat juga membuat gubuk-gubuk serupa ini. Aku tidak membayangkan sebelumnya bahwa gubuk-gubuk di sini demikian baik. Aku kira kalian hanya memancangkan beberapa tiang-tiang bambu, kemudian memasang anyaman ilalang di atasnya. Ternyata kalian sempat membuat dinding dan membuat pondok terpisah-pisah." "Tidak semua Bapak," sahut Ken Arok. "Hanya beberapa buah. Yang lain adalah barak-barak kecil untuk 5-10 orang. Tetapi bukankah kau beri berdinding juga untuk menahan dingin dan debu?" "Ya." Ken Arok mengangguk. "Bagus." Panji Bojong Santi mengangguk-anggukan kepalanya pula. "Apalagi kalian masih sempat membuat rarakan tempat pakaian. Ada berapa puluh rarakan semacam ini harus kau buat, Nger?" Ken Arok terdiam sejenak. Ia menjadi ragu-ragu untuk menjawab. Di perkemahan ini hanya ada satu paga semacam itu. Hanya khusus buat Kebo Ijo. Karena itu maka sejenak ia berdiam diri sambil memandangi wajah Kebo Ijo yang gelisah. Panji Bojong Santi mengerutkan keningnya. Dilihatnya kedua anak-anak muda itu menjadi ragu-ragu justru hanya karena pertanyaannya yang terlampau sederhana. Tetapi karena itu timbullah keinginannya untuk mengetahui lebih banyak mengenai pertanyaannya itu. "Angger Ken Arok, ada berapa ratus rarakan di seluruh perkemahan ini? Apakah orang-orang Panawijen juga membuat paga semacam itu untuk meletakkan pakaian dan alat-alatnya?" Perlahan-lahan sekali Ken Arok menggelengkan kepalanya. "Tidak Bapak. Jadi hanya para prajurit Tumapel saja yang membuat paga semacam itu." Sekali lagi Ken Arok menggeleng lemah. "Tidak Bapak." Kini Panji Bojong Santi mengangguk-anggukan kepalanya. Ditatapnya wajah Kebo Ijo yang menjadi semakin gelisah. Perlahan-lahan terdengar ia berkata, "Aku sudah menyangka. Meskipun hal ini tampaknya tidak terlampau penting, tetapi ini adalah gambaran dari segenap sifat-sifatmu Kebo Ijo. Kau selalu ingin berlebih-lebihan, melampaui yang lain." Kebo Ijo menggerutu di dalam hatinya. Ketika ia disuruh meninggalkan taman yang sedang disiapkan itu, ia merasa terlepas dari ketegangan semacam ini. Tetapi kini gurunya datang lagi kepadanya. Bahkan soal-soal yang sama sekali tidak penting diurusinya. Soal paga pun ditanyakannya, bahkan dijadikannya bahan untuk memarahinya. Tetapi bagi Panji Bojong Santi ternyata bukan sekadar soal sebuah rarakan bambu. Yang penting baginya adalah sifat yang sombong dari muridnya itu, sehingga dilanjutkannya kata-katanya. "Kebo Ijo, kau harus segera menyadari rasa tinggi hati dan rasa berlebihan itu. Kalau kau masih juga suka menyombongkan dirimu, maka kau suatu ketika akan terjerumus ke dalam suatu keadaan yang tidak kau duga-duga sebelumnya. Setiap orang di Tumapel mengenalmu sebagai seorang pembual, seorang yang pameran, dan sombong. Itu harus kau hentikan. Betapa kau mencoba bersikap tenang dan pendiam di hadapanku, tetapi aku masih juga mempunyai telinga. Aku selalu mendengar apa kata orang tentang murid-muridku. Kakakmu Mahendra kini sudah menjadi agak tenang. Kau, yang sudah berkeluarga, seharusnya lebih hati-hati menjaga diri." Kebo Ijo mengumpat di dalam hati. Tetapi ia menganggukkan kepalanya sambil menjawab. "Ya guru. Di sini kau mendapat seorang kawan yang baik," berkata gurunya lebih lanjut. "Ken Arok pasti akan dapat menuntunmu. Aku memang menitipkan kau kepadanya. Aku beri Angger Ken Arok wewenang untuk memberimu petunjuk-petunjuk. Agal atau halus. Dan kau harus menerima petunjuk-petunjuknya seperti dari aku sendiri."
Kebo Ijo menarik nafas dalam-dalam. Dan ia terkejut ketika gurunya berkata pula. Memang tidak menyenangkan bagimu. Apalagi kau merasa dirimu berlebih-lebihan di sini. Kau merasa lebih tinggi dari semua orang dalam semua soal. Lebih pandai, lebih mengerti, dan lebih cakap untuk memecahkan persoalan-persoalan. Kau merasa bahwa hanya pendirianmu lah yang benar. Kebo Ijo menggigit bibirnya. Tetapi gurunya berkata terus. Tak ada orang yang paling pandai dan paling mengerti di muka bumi ini. Tak ada orang yang sempurna. Hanya yang Maha Agunglah yang sempurna, Maha Sempurna. Karena itu sadarilah kekecilan dirimu. Kebo Ijo mengangguk sambil menjawab untuk menyenangkan hati gurunya. Ya guru. Apakah kau menjawab sesungguhnya? Kebo Ijo menarik alisnya. Jawabnya. Ya guru. Tidak sekadar untuk menyenangkan hatiku. Ah. Kebo Ijo berdesah. Tetapi hatinya mengumpat tidak habis-habisnya. Baiklah, berkata gurunya. Mungkin kau tidak dapat mengerti sekarang. Mungkin kau jemu dan bahkan muak mendengar nasihatku. Mungkin kau mengumpat-umpat di dalam hatimu. Dada Kebo Ijo menjadi berdebar-debar. Apakah Panji Bojong Santi itu dapat membaca perasaannya? Tetapi Kebo Ijo, berkata gurunya itu seterusnya. Kalau kau nanti sempat merenungkannya, maka aku mengharap bahwa kau akan dapat membenarkan kata-kataku. Tanpa sesadarnya sekali lagi Kebo Ijo mengangguk. Ya guru. Panji Bojong Santi pun mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi tampaklah bibirnya tersenyum. Katanya. Aku tidak yakin terhadap anggukan kepalamu itu Kebo Ijo. Tetapi biarlah. Kau memerlukan waktu dan pengalaman untuk memahami kebenaran kata-kataku. Kemudian kepada Ken Arok ia berkata. Sudahlah Nger. Tinggalkanlah aku di sini. Malam ini aku minta izin untuk bermalam di perkemahan ini. Oh, kami akan sangat bersenang hati Bapak. Bukan saja malam ini, tetapi malam-malam berikutnya pun akan sangat memberi kegembiraan kepada kami, seperti Paman Mahisa Agni pernah berada di perkemahan ini pula. Paman Mahisa Agni? Ken Arok tegas. Iya, Empu Gandring. Oh. Panji Bojong Santi mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya kemudian. Aku pernah juga mendengar. Bahkan kehadirannya di sini tidak dapat menyelamatkan Mahisa Agni. Ya. Meskipun Empu Gandring telah berusaha sekuat-kuat tenaganya. Akulah yang terlampau bodoh waktu itu. Aku tidak dapat membantunya sama sekali. Padahal yang datang mengambil Mahisa Agni waktu itu adalah kakak beradik dari Kemundungan dan Kuda Sempana, murid Empu Sada. Ya aku pernah mendengar. Panji Bojong Santi terdiam sesaat. Wajahnya menjadi berkerut-merut. Dan perlahan-lahan ia berkata. Karena itu Kebo Ijo, kau harus berhati-hati. Sebelum kalian datang ke taman malam ini, aku melihat dua orang berkuda melintas tidak terlampau jauh dari taman yang sedang kalian buat itu. Aku tidak begitu jelas siapakah mereka itu. Tetapi menilik cara mereka berkuda, terutama yang seorang, maka aku menduga bahwa orang itu adalah Kebo Sindat. Tetapi mereka tidak mendekati perkemahan ini. Mereka hanya melintas. Aku tidak tahu dari manakah mereka dan untuk apa mereka berkeliaran di sekitar tempat ini. Wajah Kebo Ijo menjadi tegang. Tetapi ia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Yang bertanya kemudian adalah Ken Arok. Apakah menurut pendapat Bapak mereka hanya sekadar lewat? Kali ini aku kira begitu. Entahlah kalau ada maksud-maksud lain yang tidak aku ketahui. Tetapi mereka tahu, di sini ada sepasukan prajurit segelar sepapan. Kami tidak akan melakukan kesalahan yang serupa, datang kepada mereka ketika kami dipancingnya. Panji Bojong Santi mengangguk-angguk. Tetapi Mahisa Agni itu sudah telanjur lenyap ditelan oleh iblis Kemundungan itu. Bersambung ke bab 83. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.